Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali di majelis ilmu yang insya Allah majelis ilmu ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia karena di dalamnya lahirlah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di hari akhirat telah mendapatkan syafaatnya. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keberkahan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah tema ngaji umroh kita kali ini kita fokuskan yaitu kajian spesial Maulid Nabi ya. Karena ini momen yang sangat penting sekali. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan mengadakan dari kantor PT Hana Mitra Wisata akan mengadakan Maulid Nabi offline. Nah, Insya Allah nanti infonya menyusul. Nah, untuk sekarang ini kita adakan online dulu ya. Nah, insya Allah tidak mengurangi pahala kita ngaji online. Gitu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Ta'ala. Judulnya sesuai dengan yang ada di PPT, yaitu meneladani kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang terbaik. Bahkan ada salah satu peneliti Barat, dia beragama Kristen Katolik, meneliti selama berpuluh-puluh tahun siapakah manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini, maka setelah beliau meneliti selama berpuluh-puluh tahun, maka beliau simpulkan orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman dari Kristen Katolik ini protes, kenapa kok bisa kamu ini mengangkat derajat Nabi Muhammad? Padahal Muhammad ini bukan bagian dari kami. Kita tidak mengakui Muhammad itu sebagai nabi, itu kata mereka. Tapi orang barat tersebut ya, si peneliti tersebut tidak menghiraukan bahwasanya dia meneliti itu secara objektif, dalam artian meneliti secara objektif bukan subjektif ya. Dalam artian beliau benar-benar meneliti dan kesimpulannya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Bagaimana tidak, dengan waktu yang sangat singkat 23 tahun bisa merubah dunia ya. Bisa merubah dunia yang awalnya penuh dengan kejahiliaan, penuh dengan kebodohan, disulap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi para sahabat, yang mana para sahabat ini dijamin Allah masuk surga, Allah meridhoinya dan sahabat pun meridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya itu, para sahabat kadernya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan mampu menaklukkan negeri-negeri yang ada di sekitaran Hijaz, ya, termasuk Masjidil Aqsa, termasuk negeri Syam dan lain sebagainya. Luar biasa. Ya. Bahkan ketika suatu peperangan, kalau tidak salah perang Khaybar, ketika para sahabat dan itu membuat parit, Nabi pun ikut turun membuat parit. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan Romawi dan Persia akan ditaklukkan. Maka ketika itu orang Yahudi ketawa-tawa, masa umat Islam sekecil ini bisa menaklukkan ya, Persia dan Romawi. Ternyata benar. Kala di zamannya Umar bin Khattab, ya, Romawi takluk, Masjidil Aqsa direbut kembali oleh kaum muslimin. Kemudian setelah itu Persia takluk dan seluruh Jazirah Arab, kemudian kekuasaan Romawi dan Persia dipegang oleh kaum muslimin. Itu luar biasa kader-kader daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, sangat menarik ya kita membahas atau mengupas tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menariknya adalah Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk semesta alam. Ya, alam itu apa? Alam itu termasuk manusia, termasuk malaikat, termasuk kita semua itu termasuk alam. Kemudian planet, bumi, langit, kemudian hewan, tumbuhan, itu semuanya termasuk alam. Alam itu adalah
suatu nama selain daripada Allah, atau biasa kita sebut makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Ya. Intinya alam itu selain daripada Allah. Nah, maka Nabi Muhammad itu diutus untuk semesta alam, untuk seluruh alam. Baik itu manusia, kemudian jin, kemudian setan, dan sebagainya. Nah, bahkan di dalam Al-Quran ada surat khusus, yaitu Al-Jin, yang menerangkan tentang jin. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak hanya berdakwah kepada manusia, tetapi kepada jin juga. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, Nabi yang jumlahnya 124.000 itu, dan Rasul yang jumlahnya 113 itu, mereka ya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah ke muka bumi, itu cuma diamanahi menyampaikan risalah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya saja. Sebagai contoh, Nabi Musa diamanahi Allah dengan kitab Tauratnya, sampaikan kepada Bani Israel. Ya. Kemudian Nabi Isa, begitu juga Nabi Isa dengan Injilnya, disuruh menyampaikan kepada kaumnya saja. Begitu pula Nabi Daud dengan kitabnya Zabur, disuruh menyampaikan kepada kaumnya saja. Ya, maka Al-Quran yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang nantinya disampaikan kepada Rasulullah, itu spesial. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk supaya disebarkan ke seluruh alam. Ya. Nah, ini istimewa. Jadi Nabi Muhammad itu walaupun Nabi terakhir, tapi dijuluki sebagai Sayyidul Anbiya, tuannya para Nabi. Tuannya para Nabi. Buktinya apa? Ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika itu Masjidil Aqsa masih dikuasai Romawi, tetapi Nabi Muhammad diizinkan Allah untuk sholat di dalam Masjidil Aqsa bersama para Anbiya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengimami para Nabi tersebut. Ya. Kemudian tak lupa di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad itu diamanahi Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Nabi Muhammad itu tidak pilih-pilih. Semua disayang oleh Nabi Muhammad, baik itu yang muslim maupun yang kafir. Selama orang kafir tersebut tidak mengganggu kaum muslimin, maka dia akan disayangi, akan dirangkul oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah ngaji umroh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, momen Maulid ini ya bukan sekedar kita mengingat kelahiran Nabi, melainkan ini adalah kesempatan untuk memperdalam kecintaan kita pada Rasulullah. Ya, di momen Maulid ini tanamkan dalam jiwa kita, manusia terbaik, manusia terhebat di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Kita harus cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau bersabar di dalam berdakwah, bagaimana beliau mempunyai jiwa yang tawadhu, jiwa yang rendah hati kepada semua orang. Bagaimana beliau tak kenal lelah di dalam menyebarkan risalah Islam ini. Jamaah ngaji umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat yang meliputi seluruh alam. Alam itu meliputi seluruh ciptaan Allah, termasuk manusia, malaikat, setan, hewan, bumi, langit, dan lain sebagainya. Itu semuanya makhluk ciptaan Allah, yang mana Nabi Muhammad itulah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Maka Nabi Muhammad ini sebagai penyelamat umat manusia dari kesesatan, dari penyembahan selain Allah. Kemudian Nabi Muhammad memberikan pencerahan, memberikan cahaya, sehingga manusia banyak yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad itu membawa risalah Islam dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, memuliakan manusia, mengangkat derajat wanita terutamanya. Karena di zaman jahiliyah, Bapak Ibu sekalian, wanita itu sangat-sangat dihinakan. Contohnya Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam, tatkala lahir putri, lahir anaknya,
kok ditengoknya kok perempuan, maka langsung dikubur oleh Umar bin Khattab tanpa berpikir panjang. Karena tatkala di zaman jahiliyah orang yang melahirkan perempuan itu adalah sebuah aib, makanya Umar bin Khattab malu mempunyai anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Naudzubillah min dzalik. Makanya tatkala Umar bin Khattab itu masuk Islam, beliau bertobat sering menangis ya karena pernah membunuh anaknya sendiri dengan cara dikubur hidup-hidup. Ya, maka Islam itu datang memberikan pencerahan, mengangkat derajat manusia, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, bahkan menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama saja, yang membedakan adalah hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membedakan kulit yang putih dengan kulit yang hitam, tidak membedakan yang kaya dengan yang miskin dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah juga menegakkan keadilan. Ya, Rasulullah itu adil. Jadi kepada petinggi beliau juga tegas, kepada rakyat jelata juga tegas, sama-sama tegasnya. Tidak tidak pada zaman sekarang ya. Ibaratnya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum itu ketika para pejabat itu korupsi, ya maka hukumannya ringan. Ketika rakyat biasa, misalkan cuman sekedar mencuri ayam karena dia kelaparan, dipenjara. Nah itu kan tidak adil, ya. Maka Islam yaitu mengajarkan keadilan. Rasulullah itu mengajarkan keadilan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya anak saya Fatimah itu mencuri, maka saya akan memotong tangan. Bayangkan anaknya sendiri kalau seandainya mencuri, dipotong tangannya sama Rasulullah. Itu adalah bentuk keadilan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian disebarkan kepada umat Islam. Nah, maka itu adalah contoh bentuk keadilan yang dibawakan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Jadi Rasulullah itu sosok teladan terbaik di muka bumi ini. Rasulullah itu sosok manusia yang sempurna, tidak ada celahnya, tidak mempunyai kesalahan sedikit pun. Beliau adalah orang yang maksum. Kalaupun Rasulullah itu pernah lupa, Rasulullah itu pernah melakukan kesalahan, itu sebenarnya sejatinya bukan kesalahan, tetapi itu mengajarkan kepada umatnya untuk supaya diberikan keringanan kepada umat. Sebagai contohnya, Rasulullah SAW pernah telat sholat subuh. Kala itu Bilal bin Rabah sholat malam. Setelah itu Rasulullah menyuruh Bilal, Rasulullah dan Bilal tatkala itu sedang sholat malam. Kemudian setelah sholat malam, Rasulullah memerintahkan Bilal, wahai Bilal, kalau kamu nggak tidur, ya tolong bangunkan saya subuh. Ya Rasulullah, insya Allah saya bangunkan antum subuh. Kemudian qadarullah, Bilal ketiduran, Rasulullah pun tidur sampai terbit matahari. Nah, makanya tatkala itu Rasulullah bangun, kemudian memarahi Bilal, wahai Bilal, kenapa kamu nggak membangunkan saya? Kata Bilal, mohon maaf Rasulullah, saya lupa. Ya. Maka Rasulullah tatkala itu sama Bilal bin Rabah mengqadha salat subuh. Itu bukan kesalahan Rasulullah, itu bukan suatu kesalahan, tetapi memberikan keringanan kepada umatnya. Kalau lupa tidak melaksanakan sholat, maka boleh diqadha, boleh diganti di lain waktu, seperti itu. Nah. Jamaah ngaji umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi, salah satu ulama besar ahli tafsir, beliau mentafsirkan, ya, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengajak setiap mukmin untuk mengikuti Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Kita memang tidak bisa mengikuti Rasulullah 100%, mustahil. Rasulullah saja sholat malamnya 1 rakaat itu 3 surat.
surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Bayangkan berapa juz itu kan? Hampir eh, hampir 6 juz, 5 juz lebih. Luar biasa. Satu rakaatnya, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa ngikutin Rasulullah. Paling tidak kita sholat tahajud ya. Kita latihan. Kalau nggak bisa 11 rakaat, 2 rakaat dulu, jangan dipaksa. Atau sekedar witir 1 rakaat, nggak ada masalah. Yang penting kita latihan dulu sholat tahajud. Kalau misalkan khawatir nggak bangun malam, boleh sholat tahajudnya setelah sholat isya. Setelah sholat isya, sholat ba'diyah, kemudian sholat diniati, sholat qiyamul lail. Maka kita sudah mendapatkan pahala sholat malam. Kemudian Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan kepada kita cara ibadah, tapi juga bagaimana cara bermuamalah sesama manusia. Karena percuma ibadah kita itu beres, dalam artian tidak ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita banyak masalah dengan manusia, banyak menyakiti manusia, kemudian banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan, ya, apalagi sesama tetangga, kurang banyak sifat-sifat yang tercela. Maka kata Rasulullah pernah, seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulanah itu, perempuan itu, dia ahli ibadah, tapi suka mencela tetangganya. Apakah dia masuk surga atau neraka? Apa kata Rasulullah? Dia finnar. Dia di neraka tempatnya. Karena apa? Karena kalau dia ibadahnya baik, tetapi ada masalah dengan manusia, maka percuma ibadah yang dia lakukan itu hangus karena banyak mencela manusia. Maka kita harus memperbaiki hablum minallah wa hablum minannas. Tali kita, tali hamba kepada Allah kita harus baik, tali kita kepada manusia juga harus baik. Sayyidah Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya berdasarkan Al-Quranul Karim. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu tidak pernah lepas dengan Al-Quran. Rasulullah itu adalah mempunyai akhlak yang sempurna. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, maka Rasulullah itu diturunkan Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Yang tadinya akhlaknya bejat menjadi baik. Yang tadinya akhlaknya buruk menjadi lebih baik lagi. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa akhlaknya Nabi itu adalah puncak dari segala akhlak mulia. Ya, segala akhlak mulia itu ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan meneladani akhlak Nabi, umat Islam menjadi kuat, berakhlak dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu adalah panutan di dalam berinteraksi kepada manusia, berinteraksi kepada sahabat, berinteraksi kepada kerabat, kepada keluarga. Bahkan Rasulullah itu teladan di dalam berinteraksi kepada musuh sekalipun. Ya. Jamaah Haji Umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tancapkan dalam jiwa kita itu kecintaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kita kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak dan seluruh manusia. Nah, tidak harus kita ini cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melebihi cinta yang lainnya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud dari ini adalah keimanan seseorang itu tidak akan sempurna sampai dia mencintai Rasulullah melebihi mencintai keluarganya sendiri, melebihi mencintai jiwanya sendiri. Makanya para sahabat itu saking cintanya kepada Rasulullah, mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya, rela mengorbankan hartanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Nawawi, ya,
pernah menjelaskan bahwa kecintaan kepada Nabi harus lebih besar daripada kecintaan kepada siapapun, ya, termasuk keluarga, bahkan diri sendiri, ya. Ini karena beliau adalah pembawa hidayah dan jalan keselamatan menuju surga. Menjadikan beliau sebagai panutan adalah bukti nyata kecintaan kita kepada beliau. Jadi jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi, tetapi kita enggan melaksanakan perintahnya, enggan menjauhi larangannya. Maka buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan cara apa? Melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Itulah puncak dari kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita semuanya. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan, Bapak Ibu sekalian, ya, kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dinukil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi salah seorang ahli hadis, menulis hadis khusus menerangkan tentang kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa ajwadahum wa asja'ahum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling dermawan dan orang yang paling pemberani. Nah, maka sifat-sifat inilah yang perlu kita tiru. Beliau itu ketika bertemu dengan semua orang, beliau pasti tersenyum, ya. Karena tersenyum itu adalah suatu sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tabassumuka, silakan Ustaz, monggo Ustaz, Masya Allah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Sekedar kita bertemu kepada saudara kita, berpas-pasan di jalan, misalkan kita senyum, saling sapa, maka itu adalah sedekah. Kenapa sedekah? Karena kita telah memberikan kebahagiaan kepada saudara kita. Itu khalus sururi ila qalbil mu'min, sedekah, memberikan, memasukkan kebahagiaan kepada kaum muslimin itu adalah sebuah sedekah. Termasuk memberikan kebahagiaan itu apa? Senyum. Sekedar senyum itu memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin. Kemudian beliau juga memperlakukan orang dengan penuh hormat, ya. Bahkan kepada orang yang selalu musuhnya pun beliau tetap menghormatinya, ya. Bahkan para sahabat itu menceritakan beliau tidak pernah memalingkan wajahnya ketika berbicara dengan orang lain. Beliau sangat hormat sekali ketika berbicara. Beliau perhatikan sampai orang lain itu selesai berbicara, baru beliau berbicara. Beliau tidak pernah memotong pembicaraan. Itu salah satu etika di dalam berbicara. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda penghormatan dan perhatian yang sangat besar kepada umatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan daripada bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi Muhammad itu orang yang sangat-sangat dermawan dan lebih dermawan lagi tatkala sedang dalam keadaan bulan Ramadan. Nah, maka beliau tidak sebatas dermawan kepada harta, tetapi juga dermawan terhadap waktu. Dalam artian beliau selalu meluangkan waktunya untuk mengopeni rakyatnya, untuk mengopeni para sahabat. Kalau ada permasalahan, beliau welcome untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu pula tenaganya dan perhatian beliau kepada umatnya itu sangat luar biasa. Bahkan ketika beliau sakaratul maut itu yang diingat bukan keluarganya, tetapi umatku. Yang diingat itu selalu umatnya, ya. Luar biasa, ya. Maka keterlaluan tatkala kita tidak mencintai Rasulullah. Rasulullah saja mencintai umatnya. Maka kita sebagai seorang mukmin, ya, sebagai seorang mukmin harus lebih cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita kedermawanan baik berbentuk harta, waktu, tenaga dan perhatian.
Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita ketawaduan. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu merasa dirinya hina dibandingkan orang lain. Ya. Jadi tatkala dalam jiwa kita masih ada benih-benih merasa lebih pintar, merasa lebih pandai, merasa lebih kaya, merasa lebih dan lain lebih. Ketahuilah bahwasanya itu adalah suatu kesombongan yang perlu kita kikis. Karena Rasulullah SAW tidak pernah merasa tinggi dari orang lain, meskipun beliau adalah utusan Allah yang paling mulia. Maka bukti ketawaduan Rasulullah itu apa? Rasulullah itu sering duduk bersama para sahabat di masjid tanpa ada pembeda antara beliau dengan yang lainnya. Ya, tatkala beliau ngobrol, ya udah ngobrol biasa dengan para sahabat, tidak ada sekat di antara mereka. Dan Rasulullah itu juga tidak segan, ya, tidak gengsi tatkala orang-orang miskin itu membutuhkan kehadiran beliau. Beliau biasa duduk dengan orang miskin, orang yatim piatu, dan berbicara sebagaimana orang biasa yang tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Bahkan beliau itu kalau ingin bertemu dengan beliau, ya carilah beliau di tengah-tengah orang miskin dan orang yatim piatu. Itu sangat besar sekali perhatian beliau terhadap orang-orang miskin. Kemudian Rasulullah, salah satu bentuk ketawaduannya juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jalisu hatta yantahi bil majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa duduk di mana saja tempat yang tersedia di dalam masjid. Itu bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mencari majlis tempat yang istimewa, meski beliau ya patut saja mencari tempat yang istimewa. Beliau ya sekedarnya saja. Bentuk ketawaduan kepada beliau, mengajarkan ketawaduan kepada umatnya. Beliau sangat mewanti-wanti yang namanya sikap sombong. Ya, sombong itu apa? Batalul haqqi, menolak kebenaran, wa wamdun nas, dan meremehkan manusia. Nah, itu sangat mewanti-wanti sekali kesombongan. Ya, jangan sampai umatnya itu terjangkit sikap sombong. Ya, karena sombong itu adalah yang mengawali sikap sombong itu adalah iblis. Tatkala diperintahkan Allah, para malaikat semuanya, iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, maka para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Fasajadal malaikatu kullum ajma'in. Fasajadal malaikatu kullum ajma'un illa iblis. Ya. Semua malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Ya, kata iblis, saya itu lebih baik daripada Adam. Adam itu cuma diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Ya. Jadi merasa sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Maka jangan sampai kita terjangkit penyakit sombong sebagaimana iblis. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga diterangkan bagaimana kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berdakwah ke Taif. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kemarin umroh pasti merasakan ya bagaimana Taif sekarang. Ya. Taif sekarang nggak seperti dulu. Dulu itu sama sekali nggak ada yang beriman zamannya Rasulullah. Tatkala Rasulullah ke sana bukan malah disambut, bahkan anak-anak kecil ya disuruh oleh orang tuanya untuk melempari batu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking saking kurang ajarnya ahli Taif pada waktu itu, melempari Nabi sampai berdarah-darah tubuhnya. Maka Nabi adalah seorang yang sabar, nggak membalas lemparan itu dengan lemparan ya. Nabi terus bersabar. Yang marah itu malah malaikat ya. Malaikat itu marah, geram. Malaikat menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi, kalau engkau mengizinkan, kalau kamu mau, 2 gunung itu saya timpakan kepada orang yang mencelakaimu. Apa kata Rasulullah? Jangan, nggak usah. Ya. Karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Ya. Seandainya mereka itu mengerti, nggak mungkin seperti ini. Gitu. Maka doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ahli Taif, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Luar biasa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keturunan daripada ahli Taif semuanya mayoritasnya beragama Islam. Hingga saat ini negeri Taif negeri yang makmur dan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Berkah daripada dakwah
dan kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi menjelaskan bahwa kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh kesabaran yang tertinggi. Tidak ada yang bisa menandingi kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sabar dalam menghadapi musuh, dalam berdakwah, dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan. Kesabaran ini menunjukkan kekuatan iman dan ketinggian akhlak yang seharusnya kita teladani dalam kehidupan kita. Nah, bisa kita terapkan kesabaran ini di dalam rumah tangga, di dalam segala aspek kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah itu sangat sabar di dalam menghadapi keluarganya, dalam menghadapi kaumnya. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, tatkala beliau mau meninggal, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah saya punya hutang kepada kalian? Sampai 3 kali seperti apakah saya punya hutang kepada kalian, wahai sahabatku? Kemudian nggak ada yang menjawab. Kemudian yang ketiga kalinya, apakah saya punya hutang kepada kalian, wahai sahabatku? Maka ada salah satu orang berdiri, ya Rasulullah, kamu punya hutang sama saya. Maka sahabat terheran, masa Rasulullah punya hutang? Kemudian orang ini Rasulullah bersabda, apa hutang saya kepadamu? Kemudian beliau menjawab, Rasulullah, kamu itu pernah, jenengan itu pernah menunggangi kuda, kemudian jenengan pernah mengambil cambuk kuda itu sehingga kena badan saya. Maka ya udah kalau gitu Bilal diperintahkan Rasulullah, wahai Bilal, tolong ambilkan cambuk saya di rumah. Maka Bilal mengambil cambuknya di rumah. Bertemu dengan anaknya Rasulullah, Fatimah. Wahai Fatimah, saya diperintahkan Rasulullah untuk mengambil cambuk. Nah, Fatimah kaget, kenapa Rasulullah kok mengambil cambuk, tumben? Kemudian Bilal menjawab, Rasulullah ada salah seorang ingin membalas Rasulullah. Bilang kepada orang tersebut, jangan balas Rasulullah karena Rasulullah sedang keadaan sakit. Pukullah saya saja. Maka diberikan cambuk itu kepada Bilal, kemudian Bilal menyerahkan kepada Rasulullah dan memberikan pesan, wahai Rasulullah, kata Fatimah, anak jenengan, biar Fatimah saja yang dipukul, jenengan jangan. Maka Rasulullah menjawab, jangan, itu tanggung jawab saya dengan si fulan ini, bukan dengan Fatimah. Maka cambuk itu diberikan kepada orang tersebut, ya. Kemudian Abu Bakar berdiri, wahai fulan, jangan kamu pukul Nabi Muhammad, pukullah saya saja. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar, duduklah kamu, ini bukan urusan kamu, ini urusan saya dengan si fulan. Kemudian Umar bin Khattab berdiri dengan ketegasannya. Kalau kamu berani menyakiti Rasulullah, langkai mayat saya. Begitu kan modelnya Umar bin Khattab. Nah, apa kata Rasulullah? Duduklah Umar, itu urusan saya dengan si fulan. Berdirilah Ali bin Abi Thalib. Wahai fulan, pukullah saya saja. Karena ketika kamu memukul saya, kamu seperti memukul Rasulullah. Karena saya adalah termasuk sepupu sekaligus menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah, duduklah Ali, karena itu adalah masalahku dengan si fulan. Maka orang ini nggak puas dengan perilaku Rasulullah. Wahai Rasulullah, tatkala cambuk itu mengenai tubuhku, saya dalam keadaan tidak berpakaian, maka lepaslah bajumu. Maka dilepaslah bajunya Rasulullah. Kemudian sontak orang si fulan ini memeluk Rasulullah, ya, dengan meninangkan air mata, ya Rasulullah, saya pernah mendengar pada siapa yang pernah menyentuh kulitmu, maka tidak akan pernah, maka neraka diharamkan baginya. Maka saya maafkan semuanya Rasulullah, dan tolong maafkan saya karena perilaku saya ini ya Rasulullah. Luar biasa kan? Nggak jadi dicambuk, malah meluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlak Rasulullah. Beliau tidak mau sebelum akhir hayatnya itu mempunyai tanggung jawab, mempunyai beban, ya. Bahkan nggak mau beliau itu kalau pernah menzalimi seseorang itu suruh membalasnya. Nah,
Luar biasa, Rasulullah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidak membawa beban apapun. Bahkan yang pertama kali masuk surga itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasul dan Nabi yang lainnya. Rasulullah dulu diperkenankan masuk surga, baru Nabi dan Rasul yang lainnya, baru para manusia. Begitulah luar biasanya akhlak Rasulullah, sampai-sampai beliau tidak meremehkan suatu yang kecil sekalipun. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, ya, semoga dengan memperingati Maulid ini kita semakin mengenal dan mencintai Rasulullah, serta berusaha meneladani akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mari kita jadikan Rasulullah itu sebagai panutan utama dan berusaha untuk menjadi umat yang beliau banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara ittiba'ur Rasul, selalu mengikuti sunnahnya Rasulullah, selalu menjalankan perintahnya dan menjauh segala larangannya, selalu bersolawat kepadanya, selalu menunaikan kewajiban-kewajiban, kemudian tak lupa juga selalu menunaikan apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat kelak. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada punya, mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab, atau barangkali ada yang mau sharing, silahkan. Okay? Alhamdulillah, ada sekitar 14 yang mengikuti kajian ini. Silahkan, barangkali Bu Fatim, Bu Khairul Ummatin, Bu Alifah, Ibu Iva, Ibu Rina, Mbak Erina, Bu Desi, Bu Hani, Pak Yoyo, Bu Rahaju, Bu Nur Aini, silahkan barangkali ada yang mau disampaikan. Mungkin cukup jelas, gitu. Nah, insya Allah sebelum kita tutup, insya Allah kita doa dulu supaya Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, selalu menaungi kita semuanya, selalu melancarkan aktivitas kita, yang punya hutang segera dilunasi, yang mempunyai masalah segera diselesaikan, segera diberi solusi. Semoga kita semuanya diberikan anak-anak yang saleh dan salihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ارزقنا زيارة مسجد الحرام اللهم ارزقنا زيارة مسجد الحرام ومسجد النبوي وفي هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Lebihnya mohon maaf apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan itu murni dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya pasca sami-sami Bu Fati itu sudah sangat saklek ya, ketentuan masing-masing yang sebagai MC kita harus menaati. Lalu ada penampilan nih, secara tampilan MC